perasaan negosiasi dan ngalah itu seumur hidup nggak pernah gue lakuin, Ri. Seumur hidup. Dari gue lahir sampai ke stand up pun, bayangin stand up pun kita sendirian di atas panggung. Saya suka sekali caranya. Caranya kau menjelaskan bahwa dulu saya itu sombong, semua sekarang sudah enggak. Gitu. Oh, itu Anda yang bikin kesimpulan. Itu Anda yang bikin kesimpulan. Star syndrome. Tiba-tiba dia ngambil kesimpulan. Iya betul. Betul. Apa itu, Bapak Ari? Tanpa berbasa-basi. Kau ini masih stand up gak sih? Sebenarnya vakum aja, Ri. Tapi memang kau men-setting dirimu untuk vakum, untuk menjauhi dunia stand up. Capek tetap menyenangkan film. Rap, akhirnya kamu tinggal rap. Iya, sebenarnya kenapa sih nggak lanjut? Ya. Sepatu Yeezy sampai udah penjualan segitu banyak gara-gara Anda. Ya, soalnya isinya dihujat aja. Capek juga ya dihujat doang, nggak ada. Kenapa dihujat? Kan suruh tahu. Itu tuh. Itu yang saya bilang itu tuh. Saya juga menyesal sih. Ini apa? Apa? Menyesal apa? Menyesal apa nih tiba-tiba nih? Saya mau masuk kayak apa nih menyesal apa? Tapi abang tidak ada rencana itu. Anak-anak kan lagi rame kunjungi ke sini, itu mau tur, abang tidak? Mau. Abang di stand up face juga, tapi abang di stand up face anjing pakai sub video di awal. Sama dari keluar. Terlalu panjang, orang sampai bingung. Belum tidak potong, mereka yang tidak potong. Ya potong sendiri, semua orang juga potong sendiri baru kirim. Oh, bilang kata kirim saja, nanti mereka yang potong. Tidak jadi potong. Tapi pas kau masuk itu orang-orang happy sekali lihat kau. Yang mana? Yang kau pulagu masuk, yang kau rap. Bodoh. Saya tuh kayak mau lari keluar. Saya di sebelah zaman bilang, kalau gue sih malu sih, Mat. Ya iyalah, gue kira saya tidak malu. Tapi stand up face Ali tidak datang. Dia tidak diajak kah? Sampai orang setuduh Kaks yang bikin hancur karirnya dia. Iya, bukan bikin hancur karir, tapi kayak Ali sekarang sudah rusak attitude di mana-mana, batalin acara karena Kaks. Padahal dia sendiri. Padahal dia bolak-balik Ternate itu kapal datang dia pergi, kapal balik dia balik. Begitu terus. Apalagi berteman dengan Dios. Cocok Dios main goda-goda, weh saya suruh rindu Ternate, kau pura-pura ke Ternate, Dios temannya. Model begitu terus. Saya lihat ini ya, sumpah ya, sebuah manajemen bernama Kaks, talentnya lebih banyak di kampung daripada di pekerjaan. Terlalu banyak di kampung halaman. Sumpah. Dan ini kau mengeluh ini adalah sudah 1 tahun. Baru tabrakan. Siap, aman. Habis itu baru dicek tanggal lagi. Wih, saya sudah terlanjur. Jadi kalau misalnya anak-anak Ali opener ini ya, dia tuh tidak pernah lapor ke sini. Jadi ketika acara kita kasih masuk pekerjaan bla bla bla, tabrakan. Baru nanti tuh Danang, Bang, ini Ali gini, anjing Ali terus nih. Baru tidak pernah kasih menang korporasi, selalu kasih menang teman. Selalu dia kasih menang itu bisa jadi cancel lagi gitu-gitu. Suka deal sendiri. Woi, Ali di mana? Subalik Ternate, Bang. Tadi dia cuma 2 jam di Jakarta. Oh, dia ada ini. Ada. Ali masuk. Masuk Ali. Lah, Ali topan anak jalanan ini. Ali topan anak jalanan. Ali topan. Kemal Palevi. Brother. Akhirnya datang ke sini ya. Kalian berdua kan udah ke podcast gua. Aku udah 2 kali. Iya, promo Kakabus itu. Saya juga sudah. Iya, sebelumnya kan saya sendiri. Ada sendiri. Iya. Gantian kunjungan silaturahmi. Oh, tapi yang Kakak Bos sudah pindah kantor. Sebelumnya kan di apart. Iya, itu ya lu datang apartemen tuh masih itu. Iya, masih di apartemen. Ngomong apa kita politik tuh ya? Ngobrol apa tuh bingung. Politik itu. Karena kan abis itu nextnya kita episode yang itu, yang di Khas Kreatif. Oh iya. Yang kita berdua. Iya, betul. Betul. Apa itu, Bapak Ari? Tanpa berbasa-basi. Kau ini masih stand up gak sih? Sebenarnya vakum aja, Ri. Tapi memang kau men-setting dirimu untuk vakum, untuk menjauhi dunia stand up? Nggak menjauhi sih. Jadi kayak terakhir kan stand up spesial tuh bikin sebelum COVID tuh. Ada bikin stand up spesial di sebelum COVID. Apa judulnya?
Terkemal apa makin kemal makin sayang. Pokoknya kan runtutannya tak kemal maka tak sayang, makin kemal makin sayang, terkemal berarti yang ketiga. Terkemal. Oh, pertama Terkemal. Absurd Tour dulu kan? Ya, Absurd Tour, terus tak kemal maka tak sayang tapi buku tapi jadi film kan. Tak kemal maka tak sayang, Absurd Tour, abis itu baru makin kemal makin sayang, Vakum tuh 2016 gabung sama geng YouTube ini kan, Jovian Novi Arab. Ini. Iya, Rap. yang Lex yo. Rap. Iya. Nah baru- Anjay. Bener. Iya. Yang merusak KBBI kita nih. Yang Iya merusak bener. KBBI kita. Habis itu dipakai orang lagi kan. anjing. Iya, KBBI masuk anjay kata-kata terlarang sekarang di KBBI. Iya bener, akhirnya dipidana bisa. Iya. Tapi kan sekarang bodo amat. Sekarang Anak mah. kecil nggak boleh, nggak Iya. kata anjay. Ya, kita sekarang tidak takut dipidana selama masih ada Ferry Irwandi masih aman. Aman. Bor, tapi terakhir itu saya masih sempat berapa kali juri-juri sama kamu kan ngejuri. Ada kita, ya. Berapa kali saya masih ngejuri sama dia tuh? Di tahun-tahun ini? 2018. Oh, Iya, lama 2018, juga itu iya. 7 tahun lalu, Bang. Kita Iya. tuh kadang-kadang merasa 2018 itu tidak lama, 2017 itu tidak lama karena kita ke skip Covid 3 tahun. Iya. Iya bener. Jadi berasa kayak baru kemarin. Padahal udah 7 tahun yang Udah lalu 7 ya. tahun lalu itu, Bos. 2018. Iya, 7 Terakhir saya Anak sama-sama. SD udah lulus SMA itu. Iya. Saya ingat terakhir saya sama-sama dengan dia itu 2018 kita ngejuri street comedy kalau nggak Iya, salah street ya. comedy, Saya benar. sama dia tuh ngejuri street comedy di Iya. Bekasi. Bekasi, Kita iya, berdua. Itu pun Hah. masih agak mengejutkan buat beberapa orang. Ayo jurinya Kemal. Iya benar. Itu tuh sudah berasa kayak Kemal ini agak berjarak nih sama Udah rapper. Iya, karena YouTube itu kan. Udah Udah rapper. Udah Iya, rapper, waktu itu udah kan masa-masa rapper. Kemal dikenal sebagai rapper. Iya. Maksudnya itu apa berjarak itu dalam tanda kutip karena gabung sama circle YouTuber ini kan. Jadi jarang ke komunitas stand up. Terakhir Jadi kau bikin show itu apa tadi namanya? Show spesial. Terkemal, iya. Tahun? Spesial tahun 2019 sebelum Covid persis. 2019 di BSD. Tapi HIS nggak tur. BSD. Enggak, direkam di YouTube aja. Oh. Karena kan pada saat itu lagi banyak keresahan aja, Man. Pertama yang ya itu gabung sama geng yang like ini kan jadi materi stand up sendiri. Terus habis itu sempat ke Amerika yang ditabok Justin Bieber jadi materi Oh, lagi. iya. Banyak materi, sempat umroh juga jadi materi stand up juga. Jadi banyak Tapi keresahan. kau tetap mencintai stand up itu. Kalau dibilang kayak gitu pasti mencintai. Maksudnya setiap kali megang mikrofon terus berdiri di atas panggung itu beda aja sih. Kemarin kan kemarin ngobrol sama Raditya Dika, Radit aja sekarang udah di sesi di mana dia kalau nggak stand up itu harus ketemu psikolog apa psikiater gitu. Intinya udah Radit tuh Iya. udah di momen itu. Udah edik lah sama dunia stand up. Menurut gua kita semua stand up comedian itu munafik sih kalau kita bilang kita nggak edik sama stand up ya. Karena Walaupun itu deg-degan sebelum manggung ya. itu iya entah muntah, entah apa. Tapi abis itu langsung lambung. abis naik turun udah Iya. pengen stand up lagi Ya gitu. karena stand up comedy itu healingnya kita sih. Misalkan kita berumah tangga nih semua kan. Kadang-kadang kan kita butuh pelarian yang dimana daripada kita pelariannya dalam tanda kutip maksiat Negatif gitu. gitu. Iya negatif gitu. Main motor atau enggak main futsal itu kan pelarian kita. Stand up tuh menurut gua healingnya kita sih, yang dimana mungkin di rumah kita nggak bisa banyak bercanda gitu, atau enggak kalau di tongkrongan kita terlalu serius ngomong. Stand up itu dimana sendirian kita di atas panggung, spotlightnya di kita, terus kita ngeluarin materi, mereka ketawa, itu tuh menyenangkan gitu. Nah Radit itu merasakan itu. Jadi pas lu nanya soal sebenarnya sama stand up ini kangen atau enggak, masih pengen atau enggak, pengen banget Ri. Tapi lucu nggak gitu? Masalahnya di situ doang kan. Baliknya sih pengen. Tapi ikut stand up fest mah pengen. Maksudnya Lucu nggak gitu? Di angkatannya dia tapi itu berasa banget. G pun kan sempat hilang. G. Iya benar. sebelum masuk got ini ya. Iya. Ini kita bicara patokannya suci aja lah ya. Iya, benar. Suci 1, suci 2. Tapi bicara-bicara butuh minum kan? Oh iya, Butuh minum. boleh. Butuh wasa kan? Butuh wasa. Butuh wasa. Iya boleh silakan. Sabar ya. Iya. Iya. Saya butuh. Saya ke toilet sebentar. Woi, Air ujung. Kau diam. Balik mau tinggalkan acara mau kemana? Ada orang kah? Iya dia mau kencing dulu. Di sini kan bisa. Iya Ada. boleh aja. Kencing aja di lemari ini. Iya. Iya, itu ada. Gitu. Bisa gitu. Bisa gitu. Padahal Sumpah. dia yang mau nanya kan. Iya, memang. Dia yang mau nanya Dia ya. begitu lari keriting ya, dia Iya. kadang lupa kalau dia tuh belum kencing.
Dia lupa tuh Jadi belum karena kencing dulu ya. kayak, kencing deh gitu. Iya. Faktor U. Bener, faktor udah umur. Pusing di rumah juga pusing. Betul. Tekanan keluarga. Bukan saya ngomong ya, Bang Ari ya. Bang Ari, Bang Kemal bilang ada tekanan. Ya nggak apa-apa, itu kan kita waktu podcast bertiga juga dia. Bagaimana kalau kamera balik kita di kamar mandi? kita bawa kamera ke kamar mandi. Kencing, ayo. Iya. Ternyata ini dekat gak sih? Iya. Enggak, ini terus running kan? Iya, berarti kita ke kamar mandi. Kita lihat dia. Ya, apakah dia sudah sunat atau? Iya. Betul, karena saya dapat info belum, Bang. Oh gitu, ada infonya. Iya. Oh, ada belum sunat itu. Belum. Jadi bisa kita lihat ya. Nanti kita tanyakan aja. Tadi kita bawa kamera, dia sudah sunat belum? Iya, biasanya itu. Anda sama Ari Kriting kan dari zaman Comic 8 ya? Bareng kan gua Ari sama Ernest tuh satu geng Hai. gitu. Kok maksudnya dari kan tadi sudah lewat. Tadi kan di depan. Kenapa tadi di sini? kan lewat situ. Tadi kenapa? Masnya. Ini rumahnya Mamat Al-Katir ya? Oh iya, ini bener. Ari Kriting. Tamu kita hari ini. Halo semuanya. Berarti kemarin nanti iya. ganti Maki ke Maki. Hah? Mamat Kemal Palevi. Iya, Maki ke Maki. Mamat Kemal Palevi. Kan Mari kan Mamat Ari. Kalau Mamat Kemal Palevi, Maki. Di angkatannya kamu Tiba-tiba dia merasa tidak ada dosa. Tidak Wasak ada dosa. butuh nggak? Wafer sagu. Harus coba wasak sih ini. Wasak sagu. Wasak sih ini. Tapi tiba-tiba nanya. Iya. Tapi ini bukan sekedar stand up-nya sih, lebih Iya. kepada komunitinya. Iya, Komunitinya. Kamu kan juga di lingkungan komunitas juga kan? Ya on off lah. Ya. On off. Iya, kadang nongkrong. Banyak kadang off-nya, nggak. boy. Wih, tanpa Sebenarnya disuruh. ya banyak off-nya. Tanpa disuruh Iya. langsung. Emang nggak boleh. Mantap. Kita iya. bahkan tamu Kamu karena kita vanilla paksa. atau strawberry? Strawberry deh. Strawberry. Ya, silakan Bapak Arin. Ya. Kami dilanjut Bapak Arin. Beberapa eventnya stand up juga kan kamu udah mulai di Bener percaya diri. Kok nggak bisa ya? Wih, makanan adat itu. Itu yang beneran ya? Iya, sagu. Itu sagu. Maksudnya nanti masyarakat tegur, kenapa sagu dibegitu? Kok di- Enggak, tadi Buang-buang ya. kagak Iya. dikirain gimmick. Ya, lanjut Bapak Arin silakan. Ini benar makanan, Bang. Bukan kita bohongan, emang Beneran makanan. sagu? Enggak, ini beneran ini. Sagu, Iya, ini sagu. sagu lempeng namanya. Oh iya. Udah dilanjut Bapak Arin. Makan aja dulu. Enggak, ada lanjut aja. Ini sagu, Lucu makanan tradisional di sana. Oh ya, oke siap. Respect. Enak ya? Respect aja deh. Kok respect tipis-tipis ya? Respect. Kayak takut gitu. Nggak di komunitas. Iya. Kau tapi nggak ada problem sama komunitas kan? Nggak ada perasaan kayak, gue udah nggak ini sama komunitas. Cuma memang dari zaman stand up awal-awal dulu waktu zaman Comedy Cafe, gue tuh udah sempet dimusuhin juga Ri sebenarnya. Kenapa sih kamu ada aja hal kayak begitunya? Iya, karena kan dulu waktu awal stand up absurd itu. Jadi di antara geng-geng yang nulis materi itu dianggap, wah ini Kemal merusak stand up nih, ada gitu-gitunya lah. Sempat dimusuhin komunitas. Kok bisa sempat dimusuhin? Orang kamu itu diapresiasi banget di Suci 2 itu, maksudnya Iya, nah tapi di Prince of geng absurd, sebelum ada semua keabsurdan di dunia stand up. Iya. Yang sekarang itu Iya. banyak banget yang mainnya di ranah itu. Absurd. Kan kamu yang salah satu yang kedapnya paling terdepan Iya, soal untuk absurd. Tapi awal-awal. pada saat itu dimusuhin dalam tanda kutip. Ini Ernest sendiri, Pak. Ernest bisa memvalidasi sendiri ya. Karena Ernest waktu itu mentor gue di Suci 2 sama Adriano Colby kan. Ernest sendiri yang bilang, Mal jangan nulis asal-asalan lah. Anak-anak ini nulisnya rapi semua. Boris, semua geng Bandung-Bandung ini, stand up night Bandung, Gilang, Boris. Apalagi ada Isman di situ kan, Kang Isman. Mereka nulis tuh bagus semua. Lu nulis yang bener dong. Apa stand up comedy tuh nggak bisa ngasal. Tulis yang terstruktur. Ngikutin kata Ernest di minggu pertama masuk zona eliminasi langsung di minggu pertama. Minggu pertama abis itu minggu kedua karena no hard feeling jadi udahlah ngomong ke Ernest kayaknya kalau kemarin aja zona eliminasi mungkin minggu kedua ini udah tereliminasi. Boleh nggak jadi diri sendiri aja gitu. Akhirnya di minggu kedua menjadi diri sendiri absurd itu lucu banget standing ovation. Nah dari Akhirnya situ nyaman lah. yang T-Rex. Itu T-Rex itu setelahnya. Setelahnya lagi. Iya, ini yang sebelumnya lagi gitu. Jadi udah standing ovation di situ udah kayaknya
Ernest Ardri udah terserah aja, maksudnya lepas tangan udah Yang nyamannya kamu aja. Iya, nyamannya aja. Ini kayak Bang Awe ketemu Ebel nih. Iya, mungkin gitu kali, udah senyamannya aja. Gak bisa Pak, ya terserah lu lah. Iya, tapi di situ di momen itu nggak ada yang absurd, emang bener. Iya. Nah, itu dimusuhin Ri sebenarnya, dimusuhin sama komunitas, dimusuhin sama yang dalam tanda kutip nulis materinya bener ini. Sempet kok Mungkin kata-katanya bukan dimusuhin kali ya. Mungkin ya, kayak gimana ya bahasanya? Anjing kita tulis capek-capek. Iya, mungkin gitu kali ya. Apa ya? Kayak ini mah ngasal, nggak stand up, ada gitu-gitunya. Apalagi belum ada kata yang bisa menggambarkan stand up itu apa di zaman Iya. itu ya. Apalagi waktu itu kan penulis di Suci 2 Iya. itu penulisan paling rapi itu anak-anak Bandung tuh. Itu stand up night Bandung ya, geng Bandung, itu. geng Bandung tuh, lagi turun semua tuh. Gilbas, Boris, Isman, itu geng itu. Randika Jamil. Iya, itu keren semua, itu keren semua. Ini lagi yang serem-serem, maksudnya ini dia namanya saya sebut aja kalian dengar lah ini. 5-5-nya turun. Terbaik itu. Digas-gas sama dia kan. Iya. Sampai sisa Gilbas sama G itu. Iya, dan habis semua yang menulis Randika Jamil lewat sama dia, Kang Isman lewat sama dia, Boris lewat sama dia. Jadi kayak hanya ngapain kita tulis capek-capek dia begini nih. Itu G itu sempat ada, dan kayaknya G bisa mengkonfirmasi sendiri sih. Sempat ada gesekan gua sama G dulu awal-awal karena ya itu kan G nggak mau disamain sama gua kan, dalam tanda kutip. G tuh nulis bagus banget kan, rapi, act out-nya bagus gitu-gitu. Dia sekali mencoba absurd tuh materi tentang upil. Gagal dia di situ. Nah, abis itu dia tuh mau membuktikan bahwa bisa kok gue jadi Kemal nulis absurd-absurd gitu. Tapi dia upil, tentang upil, memanusiakan upil lah, kayak upil kalau ditarik sama bulunya gitu-gitu. Tapi ternyata nggak selucu itu kan. Nah, di situ sempat ada gesekan tuh. Jadi orang-orang bilang, oh nih G sama Kemal nih sempat ada gesekan gitu. Dan akhirnya kita sekarang temenan baik. Tapi intinya pada saat itu mungkin bener kata Mamat, nggak dimusuhin kali bahasanya Mati. Iya. Tapi kayak gue udah capek-capek nulis, kok ada stand up kayak gini? Wah, ini lu takutnya merusak. Kayak kita lihat Ebel. Iya, mungkin begitu ya. Tapi kita no effort gitu, kayak kita tuh effortnya terus tiba-tiba melihat anjir dia lupa materi aja lucu. Iya. Itu kan no effort kan. Tapi beda mindset sih emang. Di Suci 3 kita nggak ada rasa kayak begitu. Kita itu suka banget Viko. Cinta banget kita sama Viko tuh. Iya, akhirnya keterima tuh Viko. Sejak awal bahkan. Iya. Bahkan sejak awal gitu. Maksudnya kita itu suka banget orang lucu. Kalau di Suci 3 yang menurutku ya, di Suci 3 kita itu suka banget orang lucu, mau terserah dengan cara apapun. Nggak ada kesel-keselnya kalau ya sama sekali ya, lihat Viko stand up tutup botol, nggak ada tuh ya. Enggak, malah kita kombut. Coba kok bikin begini. Gitu. Kita kombut memaksakan keabsurdannya dia itu sampai di level mana ya? Iya. Itu materi dia tutup botol itu nggak awalnya dari mana? Dari mana itu? Dari nongkrong. Ya dari pulang open mic. Terus kita bercanda-bercanda lah di mobil kan, bercanda-bercanda. Kita setengah mati nih bikin premis apa segala macam. Viko nih apa aja diomongin bisa. Dia kan masih anak-anak di situ, masih remaja banget lah di situ. 20 tahun apa dia umurnya. Tawa-tawa aja dia kan. Apa namanya? Iya, enak tahu kalau bisa ngomongin apa saja. Terus almarhum Babe apa siapa ya? Apa Reno ya? Pokoknya ada salah satu di antara kita Suci 3 itu lagi minum di mobilnya Kompas, mobil talent Kompas itu lagi minum, dilempar ke Viko. Coba lu kalau jago bikin materi pakai botol. Lu coba kalau emang jago lu, dikasih itu botol dilempar. Saya ingat itu di mobil dilempar. Dari botol ya, iya. Besokannya dia open pakai itu materi dari botol itu. Dan lucu banget ya. Lucu, dibawa lagi ke show, pecah parah. Itu pecah banget. Gara-gara kayak emang segitunya ya bisa bikin materi absurd itu, dilemparin botol sama nih. Habis minum. Coba bikin materi pakai botol. Saya ingat itu karena tutup botolnya itu dia jatuh gitu dia. Iya. Kesalahan no effort itu sebenarnya. Iya, jadi bukan dimusuhin gitu kayak. Kayak dikasih jarak lah, kayak kita mungkin ya. Ini geng yang nulis bener sama yang acak-adul dan tanda kutip ada berjarak sih. Stand up. Ya. Tapi Gilbas juga nggak menulis rapi dong, dadakan. Siapa? Gilbas. Bagus banget materi di situ. Iya, tapi kan? tulisnya deadline banget. Iya, dia tipikal gitu. Tapi tetap nulis. Kan tetap struktural lah, terstruktur. Kan kalau aku bisa yang kayak
nggak usah lah, udah nggak ada materi, bisa gitu pada saat itu. Jadi tapi absurd. Makanya anak-anak itu mungkin kayak bisa ya ternyata kayak gini. Wah, ini kita mah effort nulis, Kemal bisa tanpa materi doang gitu. Kita kan juga bukan penulis yang rapi, bukan. Saya sama Mamat itu bukan penulis yang rapi. Bukan saya menyerah tulis rapi. Tapi tetap kita terstruktur. Ya, kalau ini nggak itu sama kejadian saya di Suci. Jadi dihadapkan dengan anjing struktural bla 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 bla. Badanin. Iya, cara-cara tuh badanin materi. Saya coba itu di show 2 kepleset tuh. Iya. Nah, terus akhirnya tanya ke Panji, Bang, sama kayak pertanyaan ke Ernest. Iya. Bang, saya ini nggak bisa gini. Lu bisanya gimana? Gini. Nggak badanin, setup nggak tahu apa, intinya punchline-nya saya tahu ini gitu. Iya. Lu nyaman? Nyaman. Justru kalau dihafalin, saya belibet. Ya udah, ikut itu aja. Lu jadi diri sendiri aja. Ya udah, habis itu gas aku terserah aku. Sampai final kan tuh, Mat ya? Iya. Lawan Remin ya? Lawan Remin. Iya. Mal. Ya. Stand up hutan sudah pernah belum kamu? Stand up hutan nggak pernah. Kayaknya pas itu udah nggak lagi vakum. Jambore juga nggak ya? Jambore juga nggak. Stand up fest? Stand up fest, dari awal ikut. Dari yang masih Metro TV tapi. Iya. Terakhir ikut kamu di mana? Terakhir itu di yang kalau nggak salah panggungnya bulat ya? Iya. Metro, pokoknya masih Metro TV. Setelah terakhir. Covid kau belum pernah stand up fest Street lagi? 5 berarti? Belum. Iya mungkin Street 5 ya waktu itu. Yang kita ngejuri itu. Iya, yang pokoknya yang juara 3 itu. Benderanya, panggungnya bulat itu loh. Kan dulu lagi era itu kan yang kita yang tayang di Metro. Metro TV masih Metro TV. Abis itu pas udah berhenti kerja sama Metro TV, nah di situ udah nggak ikut stand up fest. Tapi stand up fest yang pas Metro TV ikut terus. Iya, terakhir itu stand up fest yang kamu ngejuri sama aku itu, 2018, itu kamu masih manggung atau hanya ngejuri aja? Kalau nggak salah masih manggung itu. Cukup lama lo kamu nggak perform di panggungnya komunitas, apalagi kamu nggak pernah ikut yang Jambore sama. Nggak pernah itu. Era itu kan udah era setelah. Sempat ditanyain nggak misalnya sama Ajis? Lah kan yang stand up fest sebelum ini kan nggak ada tiba-tiba. Tiba-tiba nggak ada. Kenapa itu kok jadi tidak ada malah? Iya nggak itu kan. Oh 2 kali ya stand up fest sebelumnya juga ya? Iya kan yang sebelumnya ada harusnya. Di zaman Pak Ajis tuh udah 2 kali stand up fest. Kemarin sama sebelumnya. Sebelumnya itu yang harusnya kok ada. Harusnya ada. Kan yang ditutupin mukanya itu gara-gara ada kerja. Kenapa itu? Tabrakan. Enggak. Jadi memang zaman itu gua itu kan emang nggak pernah baca WhatsApp group. Emang tipikalnya nggak pernah baca WhatsApp group lah. WhatsApp group itu selalu semuanya di silent lah semuanya. Nah itu masih di podcast Hancur tuh. Jadi si dapat chat disuruh kosongin hari Sabtu gitu. Jadi kan ya gue megangnya itu ternyata di grup itu udah diganti ke hari Minggu. Ternyata sesuai jadwal tuh hari Minggu. Nah ya udah di Minggu itu ngambil kerjaan, ada kerjaan ke Kalimantan, ke Samarinda sama Yono juga. Kalau kita kan stand up fest itu pasti kita blok 3 hari karena di luar tampil kita pengen nonton, pengen kumpulnya. Iya, emang nggak suka kumpul ya. Emang nggak suka kumpul ya, jadi Minggu kumpul-kumpul doang nih. Mending kerja. Iya, soalnya pada saat itu emang itu kalau nggak salah awal nikah atau apa, jujur uang lagi tiring. Iya, pada saat itu habis nikahan itu. Jadi begitu ada tawaran itu dan yang nawarin temen juga kan Bang Fuad Berdeba. Jadi karena ditawarin temen dan ini destinasinya adalah Samarinda yang dimana pulang kampung, ya mau banget. Karena posisinya di situ lagi berantem sama orang tua lah. Jadi kayak pengen ketemu terus habis itu bawa istri ke sana, ya udah momennya pas aja. Gitu. Stand up fest bodo amat lah sama komunitas stand up. Kayak ya. Terlalu mengarahkan. Ajis doang nih ya. Ajis doang nih. Iya. Tapi teman terlama juga paling ribut doang. Kerinduan ada. Maksudnya kalau stand up fest kemarin, G karena sering konten sama G tuh sempet nanya, Kemal di stand up fest yang kemarin itu ikut lagi lah, diikutin aja Pak Ajis, dia bilang gitu. Terus kata Ajis, ini dari G ya Kemal harus aktif open mic lagi sih, baru bisa naik ke panggung stand up fest lagi. Aku tuh juga sama Ajis begitu. Aku pernah menawarkan beberapa teman yang menurutku performnya bagus dan punya talenta dan maksudku kayak ayolah kita ajak lagi teman-teman yang lagi agak vakum ini. Nah Ajis bilang nggak bisa begitu. Menurut Ajis sih, lu aktif open mic dulu. Saya pernah menawarkan beberapa teman, Bang ini bagus Bang ini. Kata Bang Ajis, harus open mic dulu. Dia harus terlihat dulu concern lagi dengan dunia stand up ini. Jangan hanya karena teman, jangan hanya karena kenal lama, mau kasih ruang, jangan karena yang berusaha banyak banget nih. Iya benar. Banyak banget. Jadi mungkin kau terakhir open mic kapan? Terakhir open mic udah lama banget sebelum Covid juga, tapi sempet
jadi host anak-anak open mic di markas Comika beberapa kali. Host. Iya, tapi Ini nih yang host. dibilangin sama Bang Narji nih. Aneh banget anak stand up, ditawarin stand up nggak mau, maunya nge-host. Oh iya, itu yang viral kemarin ya? Iya, memang benar itu. Oh itu Bang Kemal? Bukan. Itu siapa yang Nggak ngomongin tahu, ya? Iya, katanya kita aja ngomongin nggak dia. tahu. Iya. Saya mah corporate, gas. Iya, Saya kita suka mah sekali gas sama aja. corporate. Iya. Yang dimaksud tuh Mamat Al-Katiri. ya? Ditawarin ngelawak, mintanya. Oh kalau tidak host pernah, sorry ya, ditawarin Iya. ngelawak, ayo Mana saya. ditawarin ngelawak? Saya mah open mic, mohon maaf, saya tidak berani. Iya. Mental Jakarta tidak ada. Tapi kalau bapak-bapak corporate, saya senang sekali. Enggak, waktu itu Enak nawarinnya lagi tuh. AK-47 kan, bilang tukar dong sama AK-47. Ya. Ada perang nggak sih di Indonesia? Sama AK-43, itu kok nggak bisa, udah keluaran lama tuh. AK-43, 47 ada ya. Ya, Kemalisius masih ada nggak sih? sebenarnya masih ada, cuma kan udah Anjay. pada menikah, udah pada dewasa semuanya. Anjay, Kemalisius. Iya, Kemalisius tuh awal punya fanbase anak Fanbase stand up. pertamanya Tahu, anak-anak tahu, stand up tahu, itu tahu. Kemalisius cuy. Iya. Kemalisius. Ada Nah, yang itu masih juga. kontak, maksudnya ada yang masih kayak Masih yang ada. kayak aku mensupport karya seorang Kemal karena aku Kemalisius. Masih ada. Masih ada. Tapi udah pada dewasa, ada yang menikah punya anak juga udah. Jadi udah hilang-hilang aja. Cuma masih support ada, masih. Oke. Masih. Tapi emang Kemalisius dulu fenomenal banget sih di masanya sih. Iya, Dulu. iya. Sangat. Iya dulu kita kalau ada fanbase pada jijik gitu kayak nggak mau kayak Iya, Kemal iya, nggak mau. apaan Itu sih, juga apaan? kayaknya momen dijauhin juga gara-gara itu juga sih. maksudnya. Gara-gara kamu ini apa namanya? Mengembangbiakan. Mengembangbiakan fans itu. Saya dibikin apa fanbase gitu-gitu kan, tidak pernah saya tanggapi kan, ada perasaan gitu kan, apaan sih ini? Apa kau punya nama Saya fanbase? tidak tahu. Terus tiba-tiba ada orang laporin, Bang, itu dilihat tuh akun fanbase abang udah promo juga. Saya bangsat nggak usah. Jadi kayak saya kan nggak pernah tanggapi ya begitu-gitu, kecuali Himbiskit. Himbiskit. Himbiskit ada Abdul. Abdul. Himbiskit. Fanbase-nya Abdul Himbiskit. Oh iya. Ini juga enggak. Enggak, kalau dia tuh kegantengan Abdul. Oh, atau live TikTok nggak bisa. Paling aneh fanbase-nya Yono. Kau sudah tahu Apa? nama fanbase-nya Yono? Apa ya namanya? Haters Yono. Haters Yono. Jadi Bagus sih. tagline-nya haters Yono siap mendukung Yono. Aneh banget ya. Dengan semua hal yang terjadi ini, saya minta Iya. maaf secara pribadi ya. Kalau ternyata mungkin saya hilaf juga di masa lalu bahwa Iya. harusnya saya backup kamu, harusnya saya juga support Enggak lah. kamu. Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maksudnya apa yang kamu rasakan ini valid menurutku gitu. Karena kalau kita pikir-pikir, anjir sampai sekarang aja Marcel tetap kita backup kadang-kadang gitu. Teman salah tetap kita berusaha rangkul gitu. Tapi mungkin itu tidak terjadi sama kamu. Iya. Maksudnya kalau ada satu nama yang kau masih kayak paling saya ceritanya sama ini sih. Siapa yang kau biasanya kayak yang kau masih percaya gitu Masih untuk percaya. untuk G percaya. Gilang Baskara masih dekat. tapi itu mereka sering ngomongin kamu begini lah. Apalagi Gilang Baskara. Iya, Dia apalagi serap dia. dari sini. Weh, dia tuh Enggak, tapi Gilang semua gosip Kau sudah ada tidak dia. percaya berarti sama Ajis? Enggak, iya Ajis termasuk masih percaya. Maksudnya ya. Saya sih sudah tidak. Gilang. Tidak, saya masih Ajis 2000 sudah Iya, tidak. Kalau kau sudah tidak percaya sama Ajis, gabung sama saya. Iya. Kami mau menumbangkan rezim Ajis 2000. Ajis 2000 Mas Hati. Enggak. Oh, mau makar ya kalian? Presiden tukang fitnah itu mah. Enggak, Ajis termasuk yang masih percaya lah. Maksudnya masih percaya banget. Dulu masih sebelum keluar dari podcast Hancur sebenarnya Mas Dika sih, Randika Jamil juga. Ada gitu. masalah apa kok? Kenapa sih? Iya justru itu karena nggak tahu ya karena mungkin anjing. Tiba-tiba lanjut. Iya. Ada kritik. Anjing. Kayak pura-pura nggak tahu ya tuh. Oh, masih ke bawah dangdut akademi banget nih. Dia ngomong. Saya nggak kepo ya. Tiba-tiba menurut akademi banget lagi. Nah sebenarnya Ada dulu Mas itu Dika, bikin saya penasaran. Ada aja kamu keluar gitu. Iya Ada aja gitu. Anjirin Kemal ada aja Iya. gitu. Iya. Memang nggak cocok kerja ini aja sih, apa namanya nggak cocok Kolektif. kerja. Iya kolektif. Iya. Nggak tahu kenapa. Sama wadah bubuhan juga akhirnya nggak bisa Nggak, kalian kalau call itu di Karena kalau Yono. enggak. jadwal kan? Jadwal ya? Bukan jadwal. Jadi pas Yono sama Ardit itu karena abis stand up fest kan jadi bermasalah. Mungkin Yono Arditnya jadi ngejauh aja. Yang gara-gara masalah stand up fest itu. Ah, janganlah Yono sama Ardit masa tiba-tiba menjauh sama teman. Nggak tahu kalau itu. Belum pernah ketemu juga sih sama Yono Orang sama ini jago Ardit sekali. sih. Ini ada kamera, nanti ada kamera. Memang orang ini jago. Saya akui, sumpah. Kadang-kadang saya yang terhimpit. Gara-gara dia, saya yang kayak terhimpit tuh kayak kok begini dia berubah arah.
Jago hari kritik jago. Mind blowing bisa. Tapi it's okay Mal. Iya, iya. Maksudnya kadang-kadang memahami dirinya kita sendiri bahwa saya ini solo player sih pada akhirnya gitu kayak Iya, iya. ya udahlah. Ini yang terjadi sama kamu hari ini yang saya lihat. Kamu rawat duniamu sendiri gitu. Kamu panggil teman-teman yang kamu rasa bisa collab, tapi bukan untuk jangka panjang kalau saya lihat gitu. Iya, ada aja masalahnya. Iya. Sebenarnya semua yang mau dikerja bareng-bareng pengennya jangka panjang, Ri. Cuma kan gue sebelum berteman jadi masalah kemarin itu terjadi ketika belum menikah semua kan. Dimana ketika belum menikah, apalagi anak rantau, bukan kepala keluarga, anak pertama di rumah. Jadi apa ya, akunya gimana bahasanya ya, jadi terlalu ini aku banget nih. Iya, maksudnya ada gitunya lah. Ya anak pertama, terus habis itu orang tua cerai juga, di situ jadi yang ngebosin lah, maksudnya yang kepalanya itu ada di gua dari awal. Pemikiran itu tuh masuk terus gitu, pemikiran soal ini intinya grup ini atau keluarga ini kuncinya ada di gua deh gitu. Selalu kayak gitu. Jadi kayak perasaanmu. apa sih? Iya, maksudnya kayak jadi apa pilihannya bahasanya? adalah menetap atau keluar dari situ. Iya, bahasanya tuh kalau terlalu apa ya bahasanya, NPD bukan NPD ya kalau narsistik gitu. Tapi ada bahasa kayak gitu yang gue lupa istilahnya apa. Tapi kayak egosentris aja. Iya. Kayak seolah-olah ini nggak podcast kalau hancur. bukan gua nggak jadi nih. Iya, misalkan podcast hancur. Ini followers yang paling banyak kan gua. Yang kayak gitu-gitunya. Di Suci Duo yang paling terkenal kan gua. Ada perasaan kayak gitunya selalu ada. Selama karena bertahun-tahun itu. Apalagi merantau kan. Iya. Merantau sebantang kara di Jakarta sendirian pula, nggak punya teman gimana, teman di Kalimantan semua. Iya. Jadi dari awal tuh single fighter banget. Ketika ada di sistem ada yang ngerasa kayaknya nggak srek deh dengan ini. Apalagi kalau misalkan kita ngajuin opini, kok nggak didengar ya opini gue, kok ditolak ya. Ada berontaknya ada. Padahal kan kita harusnya demokrasi aja kan. Iya. Tapi perasaan itunya jadi ada gitu kayak, kok gue ditolak sih? Kok malah dengerin mereka sih gitu. Ada tuh perasaan kayak gitunya. Makanya nggak cocok kerja kelompok. Oke. Nah, karena dari dulu selalu single fighter. Setiap kerja kayak gini pulang sendiri di apartemen, tidur sendiri. Nggak pernah ada temen curhat gitu. Semuanya tuh di kepala kita sendiri. Ketika menikah, ada satu orang nih masuk di kehidupan kita, tinggal bareng pula kan. Jadi secara nggak langsung kan ada negosiasi yang kita nggak bisa. Bukan sebelum-sebelumnya. Iya, sesuatu yang kau tinggalkan, yang kau tidak gue nggak bisa dinego nih. Iya, nggak bisa dinego nih gue nih. Setelah menikah, akhirnya kamu belajar bagaimana bernegosiasi. Bahkan belajar ngalahnya kan. Maksudnya belajar kayak kalau mau rumah tangga ini nggak cerai, ya kita harus negosiasi. Bahkan kita mengalah. Perasaan negosiasi dan ngalah itu seumur hidup nggak pernah gue lakuin, Ri. Seumur hidup. Dari gua lahir sampai ke stand up pun, bayangin stand up pun kita sendirian di atas panggung. Saya suka sekali caranya. Caranya kau menjelaskan bahwa dulu saya itu sombong, semua sekarang sudah enggak gitu. Oh, itu Anda yang bikin kesimpulan. Itu Anda yang bikin kesimpulan. Ya pasti sindrom. Tiba-tiba dia ngambil kesimpulan. Tidak ada penjelasan begitu. Tidak ada kita ngomong egosentris gitu semua. Tapi mungkin semua pemikiran berpusat ke kita. Tiba-tiba dia simpulkan, memang jago ini orang. Saya bilang, dia tuh bagus caranya Kema untuk cari kata-kata yang lain itu. Tapi artinya sama aja gitu. Artinya sama. Susah ditawar, tapi benar kan? Tapi benar, maksudnya sifat jelek itu ada banget. Dan sekarang kau baru sadar bahwa ini mungkin yang bikin saya nggak bisa kerja sama orang-orang dulu. Tapi kan abang udah jadi sutradara dari kapan? Dari Pakai Mama Kata Saya tahun berapa itu? 2014. Lah ini kan kerja kolektif, kalau jalan seorang bisa ributin. Tapi sutradara dan penulis skrip di mana tetap pemimpin, Mat. Oh, jadi semua kata-kata yang keluar itu semua orang harus tunduk tuh. Iya, tetap kita tidak tahu action, tetap gitu. Ini saya mau jujur, Mal. Iya. Waktu kita bikin syuting komik Ed sama-sama itu kan kita bareng semuanya itu. Bareng. Ada aja kan keramaian-keramaian aneh-aneh itu. Ada aja coy. berantem entah kita seleknya atau apa. Tipis, tapi ada yang aja nggak gitu. separah selek sama saudara kita yang satu itu ya, Ria. Iya. Yang sampai di-cut itu ya. Iya. Tapi memang kita ada aja gesekannya nggak banyak. Cuma berasa lah di lokasi itu. Tipis-tipis. Tiba-tiba tipis-tipis ada. Memang apalagi kita di situ posisinya buset satu-satu punya keahlian masing-masing lah gitu. Tapi dia ya itu kerja kolektif kalau masih yang jadi sutradara atau apa masih bisa. Yang penting di posisinya pemimpin. Ya, ketika kita sama rata. Kalau di podcast gitu kan kita sama rata. Kau sudah mulai bisa sadar itu sekarang setelah menikah? Setelah menikah akhirnya itu. Jadi
proses pendewasaannya tuh justru pas menikah, pas tinggal bareng. Jadi pas tinggal bareng sama istri ini, ketemu istri yang tiba-tiba, oh ini istilahnya alpha male. Jadi kita tuh alpha male banget gitu. Iya. Nah ini ketemu istri juga yang ibaratnya alpha female lah gitu. Nah itu kan bentrok kalau berantem kan apa ini? Ada apa ini? Apa itu? Alpha male tuh pemimpin, iya gimana ya? Pengen di nomor satu kan lah, gitu kali ya. Gue soto juga, mohon maaf ya. Saya sudah bilang tadi, mau ikut sampai istilah terakhir. Sombong lebih masuk sih. Boleh tahu. Bener, Saya ini tahu. aja bener. Ya, kalau orang timur bilang tuh saya ini sudah. Bener, kata sombong udah paling pas Dia saya itu. ini sudah. Alpha male. Masa dia Alpha merasa male. diri Alfamart? Alfamart. Nggak ada. Tapi tim tahu kan, alpha male ngerti kan maksudnya kan? Shot! Iya. Tidak semua tim. Yang di tangga tidak akan tahu. Ali tahu, Ali alpha male tahu. Ali Apa? Kau tahu. jelaskan. Alfabet. Anjing. Iya, jadi Artinya sekarang kau sudah lebih membuka diri. ya sekarang Untuk lebih bekerja kelompok. ya untuk bekerja kelompok maksudnya udah mulai bisa nahan ego, udah mulai bisa negosiasi gitu. Karena saya dengar itu apa podcast hancur itu memang masih kayak kapan ya ada Kemal lagi ya? Enggak. Kalau itu nggak ada. Orang ini brengsek. Nggak ada, nggak ada. Sumpah orang ini ya, memang bahaya. Kayaknya mereka seneng gitu, yes nggak ada. Sumpah, Ari Keriting ini memang politisi dia. Bahaya, Dia politisi. iya. fix. Tapi kok cocok jadi sutradara? Itu cocok banget jadi sutradara. Iya. Udah berapa film ya? 3 kalau Pakai Mal ngedirect. Makatak Sayang. Apa lagi? YouTubers, terus YouTubers. habis itu Abdullah Takeshi ada sama Oh dia. ya tahu yang Jepang-Jepangan. Itu Ya, kan direct? ada Awe. Iya, Abdullah ngedirect. Takeshi? Iya, Awe sama yang main Awe Lolok itu ngedirect sama dua Direct. script ya. Abdullah Takeshi. Ada Abdur sama David juga Ya, di tahu, situ. tahu, Ya, tahu, terus tahu. Iya. Nonton terus saya yang itu. terbaru? Ini apa jadi itu barang. Nah, jadi tuh barang tuh baru syuting, udah beres. Udah beres, Tayang udah mau kapan? tayang. Tanggal 18. Jadi pas ini tayang sehari kan udah, ini tanggal 19 kan tayang. Oke, iya. Ya Tidak- kemarin ya, kemarin. Tidak usah. Kemarin ya, Kemal, Iya, produser dan produser. sutradara film Iya. jadi itu barang. Jadi itu Iya, barang. siapa aja yang main, teman-teman? Oki Rengga. Diki Divi, Diki Divi. Wongso, Wongso. sama Wongso. ceweknya Baby Sabina. Oh, Dan ini Sabina. dan ini mereka lagi bersinar banget kan, kemarin ada yang di RCTI, Betul. official RCTI itu apa acara komedi award ya? Oh ya, Paski. Iya, Diki kan menang. Iya. Betul. Oki kan pembawa acara. Iya, Betul. Iya, ya maksudnya ini posisinya lagi pada ada Arafa juga di sini. Oke. Arafa menang juga Menang juga kemarin kan. kemarin barusan, iya. Ada G lagi promosi Gold gitu. Iya. Sama Dia lagi juga main di sini kan? G juga main. Tadi malam saya Penting jalan juga. sama Oki, dia lagi cerita tentang film ini jadi itu Iya, barang. iya, Dia cukup iya. happy sih sama maksudnya komedinya apa namanya? Rembukin bareng soalnya. terlihat Iya. dipersiapkan. Iya. Kan kadang-kadang kita kalau bikin film komedi kan Iya. mau ngapain film komedinya yang penting lucu. Akan nggak bisa bikin film yang penting lucu Iya. gitu. Sorry, ini 18 September ya? 18 September. Iya, saya tadi bilang Oktober, sorry. 18 September, teman-teman. Iya. Orang datang Di 18 seluruh- Oktober. Susah carinya di sekarang. Sudah 1 bulan tayang. Oh, doanya jelek. Siapa tuh Sudah 3 satu- bulan? Siapa tuh 3 Oh, bulan? 1 bulan tayang jauh bos, terlalu lama. Ih, siapa tahu masih ada di siapa seluruh tahu. bioskop. Ya, siapa tahu Ya, aja. siapa tahu. Siapa tahu. Jadi Jadi itu itu barang. barang. Iya, iya. Itu kan nulis sendiri, Mas. Enggak, yang nulis itu sendiri, David Mas. Nurbianto. Oh, yang nulis David. David, Iyam sama Lukman Bayhaki. Oke. Direkturnya Abang. Iya, sama Ada produser. konsultan komedi. Ada Erwin Wu ya. Oh, Wah, ini film teman-teman semua yang Iya, ngerjain ini. semuanya. Iya, anak stand up semua yang main. Arafa yang tadi G juga. Pokoknya anak stand up semua yang main sih rata-rata. Iya. Happy kamu sama film ini? Sebenarnya kalau dibilang happy, pas ngerjain ini agak mepet sih waktunya. Karena kan ditunjuk jadi sutradara nih last minute lah Last gitu. time. Plus jadi produser itu. Terlalu mepet lah. Jadi pas lihat naskah draft 3 masih kurang sempurna lah. Jadi cuma dibenerin sampai 2 draft doang. Oke. Harusnya gue tadinya minta waktu sedikit agak panjang supaya Matang lah bisa ini, lebih Pak. matang. Tapi nggak diburu-buru karena ada timeline dan ada jadwal tayang. Jadi diburu-buru. Kalau dibilang happy, sebenarnya 80% sih happy sih. Oke. Cuma bisa lebih baik aja gitu. Karena kalau kan ada waktu yang lebih kalau ini. ada waktu Tapi masih udah bisa cukup lebih. puas lah. 80%. Sebenarnya sudah cukup puas sih, sudah Iya, cukup iya. puas gitu. Mal, kenapa Ya. sih kita harus nonton film ini? Terlalu host, Mas. Terlalu host. Terlalu tektokan. Iya, terlalu detik.com. Detik.com gitu lah. Terlalu gawat sih. Syuting di mana aja? Syuting di Jakarta semua, sama paling jauh ke Bekasi. ke puncak apa Bogor. Bekasi. Jakarta juga. Jabodetabek juga. Iya, maksudnya masih ya itu paling Iya. jauh tapi Jakarta, ya masih Iya. Jakarta. Apa pengennya maksudnya orang nonton ini tuh biar
apa yang didapat? Komedinya kah? Atau ada sesuatu yang memang idealismenya seorang Kemal Palevi ada di dalam sini? Nggak ada, kalau idealis mah nggak ada. Ini film hiburan aja sih, Mat. Atau Maksudnya, tweet buat PSSI itu ada juga di film. Nggak ada. Tweet yang selalu rame tuh ketika timnas kalah gitu. Gila itu legend ya. Tapi ini hiburan aja sih, filmnya pengen menghibur aja. Karena memang kita situasinya sekarang lagi banyak masalah kan, kita demo apa segala macam. Kau menjanjikan hiburan dari film ini. Iya. Ini pertanyaan aja. Iya. Lebih menghibur mana? Nonton film ini atau nonton AC Milan? Di bawah Allegri. Di bawah Allegri. Bagus loh. Nah, kalau nonton film kan tujuan kita mau ketawa. Iya. Kalau nonton AC Milan tujuan kita mau tolol-tololin. Kamu, buat kami sih buat untuk kami sih ketawa. happy, buat kami happy. Ya. Apalagi kemarin lihat gol Bonazzoli tuh, weh, Cremonense, weh, bagus banget. Emosi. Bagus banget. Goal of the month. Iya, setiap kali diundang podcast bola di sana, yang kemarin di Vindes cuma ngomong AC Milan gimana, tolol, udah itu doang sih, nggak ada. Emang tim ini goblok aja sih. Makanya gue butuh hiburan nonton film ini. Oke. Kapan jadi itu bareng? Iya, kemarin berarti pas tayang ini kemarin 18 September. Oh, ini berarti sudah tayang ya? Sudah tayang. Teman-teman jangan lupa ke bioskop sekarang juga. Iya, habis benar. nonton ini Langsung. iya. Di mana ya adanya? Iya. Langsung cari. Tergantung tapi Bioskop, iya. kalau kamu nontonnya tengah malam ya tunggu besok. Iya. Tapi apa? Di mana sih jadinya? Oh, ada nih jadi Tubara. Langsung ya. Genzi banget ya. Iya. Genzi banget ya. Iya. Muhammad Al-Khairi. Mumpung belum ada Avatar kan, masih minggu depan Oktober Avatar tuh yang Avatarnya siapa sih? Apa itunya? James Cameron kan, Avatar masih minggu depan Oktober. Oh, yang ketiga, Mal. Iya. Menjadi seorang stand up comedian. Iya. Menjadi seorang sutradara, Iya. rapper, podcast, Iya. banyak hal yang kamu sudah jajal gitu. Iya. Menjadi host dan lain sebagainya gitu. Iya. Sebenarnya setelah sampai pada titik ini, mana yang kamu rasa kayak Ini dunia gua nih. itu? Oh, iya. Dunianya di situ ya. Saya mau bilang ini dunia gua, tapi kayak ini dunia gua gitu ya. Kayak ada kurang sagu. cocok dengan saya punya lidah. Kayak ada sagu di pinggiran Iya. tuh, wasak vanilla Tapi dan ketika strawberry. dia ngomong kayak meyakinkan gitu. Bukan tadi Mbak? Dunia gua. Sio, ini dunia gua. Iya. Iya, mana Mana yang kamu rasa? Tetap nyaman. paling nyaman dunia film sih sebenarnya, dunia film ataupun yang sebenarnya berhubungan sama public speaking kayak tadi podcast, nge-host atau stand up comedy, masih nyamannya di situ-situ aja sih. Nggak yang sekarang udah umur 30-an lebih ini udah nggak perlu yang kemana-mana lagi, udah di situ aja. Dunia public speaking udah di situ aja, sama film aja sih, udah nggak kemana-mana lagi. Tapi ya kalau misalnya kita lakuin semua capek tapi tetap menyenangkan tuh apa film ya? Film capek tetap menyenangkan film. Rap, akhirnya kamu tinggal rap. Iya, Rap sebenarnya kenapa sih nggak lanjut? Ya. Sepatu Yeezy sampai udah penjualan segitu banyak gara-gara Anda. Ya soalnya isinya dihujat aja. Capek juga ya dihujat doang, kagak ada. Kenapa dihujat? Kan sudah tahu. Jawabannya Anda sudah tahu sebenarnya. Jawabannya. Iya, dunia rap kenapa ditinggalin, Bang? Iya, nggak, maksudnya ya udah aja sih gitu. Selain dihujat juga ya anak-anak stand up, anak-anak sering ngingetin juga, udah mah nggak usah nge-rap lah gitu, digitu-gituin. Kenapa emang? Maksudku kayak apa salahnya gitu kalau orang mau melakukan hal seperti itu? Ya mungkin nggak tahu nanti ke depannya gimana, tapi ya buat sekarang sih nggak dulu aja sih, nggak dulu nge-rap mah. Iya, maksudnya mending stand up lagi aja, balik stand up sih, lebih mending ke situ sih. Gitu, okay. Belum ada keinginan, iya. Yo. Berarti Karena saya pertanyaan dari tadi pikir ya, pertanyaannya saya mau bilang, umum iya, gitu. saya mau bilang, maksudnya kayak Iya, iya iya. nanti kan habis stand up kembali rap, udah bukan Easy, Air Jordan gitu, Iya. tapi kayaknya kurang. Iya, jangan dilempar. Untung Tahan dulu deh ini Untung kayaknya. nggak lu lempar, kalau lempar kan kurang. Tidak. Tidak, saya mau tanya sebenarnya. Cuma terlalu ngulik nggak sih rasanya ini kalau saya tanya? Tapi kok nggak ada masalah kan sama teman-teman yang bukan?
Iya. Oh nggak ada kalau itu. Maksudnya kau nggak ada problem sama anak-anak rap ini sebenarnya, sama komunitas rap. Enggak, kalau sejauh ini sama mereka baik-baik aja sih. Masih kontak sama Yonglek. Masih semua sama Arab. Iya nggak ada masalah kok, nggak ada yang gimana sih, nggak ada. Cuma belum collab aja. Maksudnya belum comeback ke belum comeback aja ya. Tapi kalau sama mereka nggak ada masalah apa-apa. Ya emang problematik, maksudnya kan gua problematiknya udah kemarin semenjak belum nikah itu aja sih. Sekarang kan udah nikah, biasa aja. Enggak sih, kalau problematik juga nggak sampai pada taraf itulah. Iya, maksudnya cuma mungkin doyan ribut sama teman sendiri aja. Mungkin. Oh berarti sekarang itu udah Kemal yang baru dong, bisa dibilang gitu ya? Iya nggak mungkin nggak gitu juga sih, tapi ya. Lu kok nggak yakin sih? Iya, tapi soalnya nih. Maksudnya kalau mau absurd di panggung aja. Iya, jangan-jangan nanti kedepannya ada masalah lagi kan kita nggak tahu gitu. Ya tapi maksudnya sekarang sudah bisa lebih kalem lah gitu. Kamu merasa? Iya. Dan akhirnya itu yang saya bilang tadi, boleh nggak ini kita ketemu kan jarang-jarang ngobrol, mungkin menjadi momen refleksi gitu bahwa mungkin di masa yang lalu ada bagian-bagian dari dirinya saya yang saya terlambat sadari, yang saya terlambat. Ini kan juga sebagai manusia kita bisa seperti itu juga kan. Maksudnya saya juga merasa bahwa di usia saya sekarang ini juga kan, itu ada banyak hal yang saya tinggalkan mal. Jadi saya sendiri itu kalau teman-teman lihat juga banyak hal yang saya tinggalkan gitu, yang saya rasa kayak enggak, dulu saya tuh too much dengan hal seperti ini, saya tuh arogan, sayanya ini ya. Seorang Arie Kritung merasa begini, saya melakukannya itu tidak untuk tujuan yang baik gitu. Saya melakukannya mungkin untuk dirinya, egonya saya yang saya suapin gitu. Itu juga terjadi sama saya. Jadi saya pikir juga normal banget manusia ketika bercermin dari dirinya sendiri dan kemudian berusaha untuk melakukan yang terbaik lagi di kemudian hari. Ada kan comeback ke podcast hancur. Kalau misalnya mereka tiba-tiba menawarkan. Ini namanya partner nih. Brother, it's fine lah, brother. Yang lalu biarlah berlalu. Mungkin kita rebranding nama jadi hancur banget gitu. Podcast hampir hancur. Nama juga begitu sih. Iya. Akhirnya hancur kan. Ya nggak apa-apa kalau nama kan dia hancur kan dari Anda curhat gitu. Jadi ya mungkin nama beneran jadi doa kali ya. Cuma siapa tahu kayak udah saya comeback gitu. Ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin sih. Gitu. Ya mungkin aja comeback, tapi ya nggak tahu kapan ya gitu. Mungkin tunggu. Daripada ngelempar asal jangan. Berarti kau memang sebenarnya kau nggak ada masalah sama Angganggok sama yang lain. Aku Angganggok kenapa di? Itu podcast mas. Itu podcast mas. Beda yang mana sih? Beda. Ramika Jamil. Patra Gumala, Dias Danang. Oh, kau masih ingat? Iya, nggak ada masih ingat. Kalau mau masih ingat masih lah. Parah banget. Ada gitu Pak soft pancing gitu break. Karena kadang-kadang orang itu merindukan kayak friendship itu nggak akan pernah hilang sih menurutku. Iya, pasti ada aja kalau comeback mungkin nggak tahu tapi komunikasi masih kalian kan? Masih komunikasi. Kemarin istrinya Patra ngechat mau ada acara bareng gitu-gitu, acara di comeback lah. Sekarang itu lagi eranya comeback, Bro. Lagi eranya. Semua itu lagi reunian. Apa? Siapa reunian? Kayak misalnya apa? Iya. Kemarin juga di acara-acara musik kan banyak yang kayak kembali tampil sama bandnya lagi sama-sama. Iya, reunian. Iya, reunian gitu. Apa tuh podcast hancur ya, kita doakan. Kita doakan podcast hancur. Pengen banget lihat podcast hancur kembali ke masih awal gitu. Tapi di film ini teman-teman podcast hancur nggak diajak? Nggak ada. Patra nggak ada. Nggak ada. Karena belum reuni. Nanti kalau udah reuni baru kita aja. Malah agak lain yang diajak. Sebenarnya kita bukan mau melompati takdir, tapi kita bolehlah berharap dalam waktu dekat akan ada. Ini kalau Kang Dika nonton ya, pas ketemu pasti anjing lu ya. Tapi kita pengen banget lihat reuninya. Kita udah dengar kabar sih. Tapi kita masih tinggal menunggu realisasinya aja. Kita udah dengar kabar. Tapi kita tunggu realisasinya. Ada impostor bermuka dua. Impostor deh. Karena kita berharap. Karena gini. Kenapa? Karena kita berharap. Ya. Podcast hancur kembali dengan formasi awal. Kemal ada di dalamnya membagi tawa lagi Amin. semua dan kita berharap semoga jadi tuh barang. Semoga jadi itu barang. Jangan lupa teman-teman. Tanggal 18 kemarin sudah tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda, Jadi Itu Barang. Karya dari sutradara dan juga produser Kemal Palevi.